Mas Budi, tafadhol untuk apa namanya menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Haris ya. Iya, tadi sudah ada ya di chat ya, Mas Iya, Budi ya. iya. Iya, jadi pertanyaannya ini adalah terkait dengan, jadi bila intinya adalah ketika ada suatu masjid yang arah kiblatnya itu melenceng cukup jauh, apakah kemudian arah kiblat masjid tersebut harus dirubah, ya, yaitu dengan menggeser karpet masjid ke arah kiblat yang benar atau dibiarkan saja. Nah, jadi intinya itu adalah ya memang harus tadi kita sholat itu adalah wajib untuk menghadap ke kiblat. Ya, jadi menghadap ke kiblat. Kalau kemudian diketahui bahwasanya ada sebuah masjid yang arah kiblatnya tidak tepat, ya tentu saja kita punya kewajiban ya untuk merubah sehingga sesuai dengan arah kiblat. Nah, tentunya memang ya paling mudah itu adalah dengan memang bukan kemudian membongkar masjidnya, kemudian merubah ininya, gitu ya, membangun lagi, tetapi memang dengan mengarahkan ya posisi ketika sholat, ya soft-softnya pengaturannya sehingga ini bisa diarahkan ke kiblat. Nah, jadi memang ya kalau diketahui secara tadi ya secara dugaan kuat bahwasanya arah kiblatnya itu tidak tepat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bahwasanya ada ya kesepakatan dari 4 mazhab bahwasanya batas melenceng arah kiblat itu adalah 13 derajat. Ya. Apabila diketahui pasti melenceng itu lebih dari 13 derajat, apakah dirubah? Gitu. Nah, beliau juga membicarakan bahwasanya melenceng arah kiblat lebih dari 13 derajat itu diistilahkan salah dan tidak syar'i. Nah, pertama itu adalah memang saya belum mendapatkan ya, jadi batasan ini ya, batasan melencengnya. Ya. Jadi batasan melencengnya berapa sih yang ditolerir atau yang diperbolehkan. Nah, sebenarnya ya ini bisa diadopsi ataupun bisa dikembalikan kepada pendapat para ahli sebenarnya terkait dengan arah kiblat. Ya, jadi bisa dikembalikan kepada para ahli ya terkait dengan arah kiblat. Jadi memang ini bukan persoalan ada dalilnya atau tidak ya terkait dengan misalnya ini 13 derajat ini ada dalilnya atau tidak. Nah, jadi karena tadi yang disyariatkan itu adalah syatrul Masjidil Haram. Jadi memang arah Masjid Haram. Ya, jadi yang disyariatkan itu adalah ke arahnya kiblat itu. Ya, dan memang syariat ataupun dalil-dalil syar'i itu tidak memberikan ketetapan sampai sedemikian rupa
Nah, justru ini menjadi tantangan bagi kaum muslimin itu adalah untuk berusaha tepat mungkin. Ya, jadi memang mengusahakan setepat mungkin syatrul Masjidil Haram itu. Jadi arah ke Masjidil Haram. Artinya kaum muslimin itu didorong untuk mengusahakan agar untuk merealisasikan tadi bahwasanya memang sholatnya itu adalah menghadap ke Masjidil Haram. Ya, tentunya dengan peralatan ataupun ilmu ataupun wasilah sarana yang memang bisa digunakan dan memungkinkan tadi. Ya, karena tadi ya, jadi kan ada juga batasan kemampuan. Jadi kalau memang punya tadi ya, jadi untuk menentukan tadi itu punyanya aplikasi Kompas gitu ya, atau aplikasi Qiblah. Dan sekarang di Android ada. Kalau memang punyanya itu ya, ya itu bisa digunakan. Ya, tapi itu hanya tadi ya Ghalabatul Dzon. Dan tentunya kalau ingin lebih valid lagi, tentunya yang menggunakan peralatan-peralatan yang memadai yang digunakan atau yang dilakukan oleh para ahli. Nah, tentunya untuk masjid, apalagi masjid jami misalnya, maka memiliki kewajiban gitu ya untuk senantiasa mengkoreksi ataupun memvalidasi arah kiblat. Nah, karena ini adalah bagian dari kewajiban pelayanan kepada umat. Ya, kan yang namanya jamaah itu kan kita sholat misalnya ya di masjid, ya di suatu masjid. Tentunya kan nggak kita kemudian datang ke masjid itu saya cek dulu nih, benar nggak ini kiblatnya? Benar nggak arah kiblatnya? Kan nggak kayak gitu. Ya, yang namanya jamaah ketika datang ke suatu masjid, tentunya ketika di masjid itu memang disebutkan arah kiblatnya kemana, ataupun tadi ya biasanya kan sudah pengaturan shaf. Ya, pengaturan shaf, terus kemudian kan dipasang karpetnya mengarah kemana misalnya. Ya sudah, yang namanya jamaah itu kan ngikutin itu saja. Ya, jadi ngikutin itu saja. Artinya memang kita kan nggak kemudian saya cek dulu nih benar nggak. Ya, yang pertama itu karena memang keterbatasan ya yang dimiliki oleh kita ya, orang-orang awam terkait dengan persoalan ini. Dan tentunya tadi, jadi Ghalabatul Dzonnya itu adalah kita sudah sikap dengan arah kiblat dari masjid di mana kita ini ya, di mana kita sholat tadi, ya. Nah, jadi kalau memang arahnya kemana ya, ya kita mengikuti yang di masjid itu. Nah, disitulah kemudian kewajiban dari pengelola ataupun DKM dan seterusnya itu untuk tadi memang benar-benar mengusahakan arah kiblatnya itu valid. Jadi enggak gitu ya di dalam menentukan arah kiblat. Jadi memang benar-benar mengusahakan bahwasanya arah kiblatnya itu adalah tepat. Nah, jadi ini adalah bagian dari kewajiban pengurus masjid. Nah, kalau kita kembalikan lagi ya ini juga bagian dari kewajiban para penguasa. Ya, jadi para penguasa karena mereka itu adalah penjaga umat, penjaga agama, yang salah satunya adalah menjaga bagaimana pelaksanaan ibadah kaum muslimin itu bisa dijalankan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Yang salah satu dari aturan syariat itu adalah terkait
terkait dengan sholat itu adalah menghadap kiblat. Makanya negara ataupun penguasa itu wajib untuk memastikan masjid-masjid yang ada itu memang benar-benar mengarah ke kiblat. Ya. Jadi negara atau penguasa itu wajib untuk memastikan masjid-masjid itu benar-benar mengarah ke kiblat. Nah, termasuk tadi memvalidasi, kemudian mengkoreksi dan seterusnya. Nah, sehingga kaum muslimin itu tidak lagi kemudian dibingungkan atau ini menjadi suatu persoalan, ya. Tinggal sholat di masjid, ya sudah otomatis insya Allah ketika sholat di masjid itu insya Allah menghadap kiblat, ya, karena tadi masjid-masjidnya itu sudah divalidasi atau dikoreksi atau memang benar-benar diperhatikan arah kiblatnya, gitu, ya. Nah, jadi memang akhirnya tidak perlu masing-masing pribadi itu disusahkan untuk menentukan kiblat, kecuali ketika kita dalam kondisi sholat yang tidak di masjid, karena di suatu tempat misalnya di luar yang jauh dari masjid, ya, sehingga kita harus menentukan kira-kira arah kiblat itu kemana secara mandiri. Maka ya tentunya ini ya kita bisa menggunakan apa-apa yang memang bisa kita gunakan. Ya. Nah, itu mungkin ya terkait pertanyaan dari Mas Budi. Saya kembalikan ke Mas Waris. Kalau khairan ada Mas telah berkenan menjawab ya. Ya, tafadhol apabila ada yang ingin ditekan kembali mengenai kajian fikih kita pada malam hari ini ya, mengenai kiblat dan sutroh tadi. Tafadhol, apakah ada? Izin bertanya, Ustaz. Tafadhol, Mas Rustam. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, kalau kita keluar kota gitu ya, dan kendaraannya itu tembus pagi ya praktis subuh harus di atas kendaraan. Nah, katakanlah ke Jogja atau ke provinsi lain gitu, Ustaz. Nah, keseringannya ini biasanya supir bus itu hanya bisanya ya mampir di polnya gitu ya. Jadi dia nggak sembarang mampir gitu, Ustaz. Nah, apakah ini termasuk apakah ini bisa dikatakan selain memang ada rukso untuk kemudian jamak misalnya, sementara sholat subuh kan nggak bisa dijamak, Ustaz, ya. Gimana kalau kondisinya seperti itu ya? Ya, yang supirnya berdosa atau gimana sih? Menyikapinya perkara itu, Ustaz? Ya, soalnya saya pernah gitu. Ya, jadinya sholat di bus ya, tapi supirnya kayaknya nggak sholat gitu. Walau-walam apakah dia muslim atau bukan sih. Berbeda kalau di tempat saya di Sulawesi, ada sih yang perjalanan lewatin sampai subuh, saat itu kalau pada saat sholat subuh busnya mampir. Tapi kalau di sini ya pernah kan saya ke begitu, sopirnya nggak mampir saat gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Ya, baik, jazakallah khairan Mas Rustam ya. Bertanya, tafadhol Ustaz untuk ditanggapi. Iya. Jadi memang terkait dengan sholat di kendaraan, dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW itu sholat di atas kendaraan itu adalah
sholat nawafil ataupun sholat tatawwu atau sholat sunnah. Sehingga memang ada yang berpendapat bahwasanya rukhsah untuk sholat di atas kendaraan itu hanyalah berlaku untuk sholat sunnah, tidak sholat wajib. Sementara sholat wajib itu tetap dilakukan tidak di kendaraan. Nah, jadi ini memang kondisinya adalah ketika kendaraan itu memang berada di bawah kendali kita. Ya, zaman dulu kan nggak ada model-model angkutan umum, ya, dan seterusnya yang kita nggak bisa hentikan sendiri dan seterusnya. Nah, jadi itu konteksnya. Nah, sehingga kita memang persoalannya adalah ketika naik kendaraan umum, sementara kendaraannya ini tadi ya tidak berada di bawah kendali kita, sehingga kita hanya mengikuti saja ya kondisinya tadi. Ya, dan memang yang paling rawan akhirnya adalah sholat subuh. Karena kalau ya sholat yang lain itu bisa dijamak, ya, sehingga kita bisa atur. Nah, sementara kalau sholat subuh kan tidak bisa dijamak. Ya. Nah, sehingga dalam kondisi ini, ya, kan ada ya kayak kendaraan bis misalnya, atau yang lebih susah ya kereta api, ya, apalagi kalau yang jarak jauh, ya, yang jarak jauh. Nah, artinya kalau kita memang memungkinkan, ya, untuk tadi misalnya, ya kita usahakan semaksimal mungkin, ya. Jadi kalau dulu itu saya misalnya sebelum berkeluarga, ya akhirnya memilih kendaraan itu tidak yang jarak jauh akhirnya. Ya, jadi karena kalau jarak jauh ada kondisi di mana sholat subuhnya itu tadi nggak berhenti. Ya, nah sehingga saya memilih kendaraan maksudnya yang tidak langsung. Ya, jadi yang tidak langsung. Nah, sehingga kita sendiri bisa mengatur bagaimana berkendara itu dengan menyesuaikan tadi ya waktu-waktu sholat. Nah, kemudian memang menjadi persoalan ya ketika kita sudah berkeluarga, sudah kemudian bawa barang banyak, bawa anak dan seterusnya, tentunya akan sangat merepotkan ya jika kalau kita bukan dengan kendaraan pribadi, kendaraan umum yang kemudian harus naik turun dan seterusnya, ini memang agak merepotkan. Nah, sehingga pilihannya itu ya tadi akhirnya kendaraan-kendaraan yang langsung, entah itu bis misalnya atau kereta api atau pesawat dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam kondisi ini ya akhirnya ya memang mau tidak mau ya kita akhirnya sholat di atas kendaraan. Ya, jadi ini adalah kondisi memang yang tidak memungkinkan. Nah, tetapi memang persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan ketika tadi fungsi negara itu juga berjalan di dalam memperhatikan persoalan agama dan pelaksanaan aturan-aturan syariat bagi kaum muslimin. Karena ini kan sebenarnya bisa diatur, ya. Jadi bagi kendaraan-kendaraan umum jarak jauh itu ada pengaturan bahwasanya kan bisa saja kemudian dibuat peraturan bahwasanya tadi ya untuk ketika memasuki sholat subuh maka kendaraan-kendaraan tersebut
itu diwajibkan untuk singgah atau untuk berhenti, sehingga para penumpangnya itu bisa untuk menjalankan aktivitas ibadahnya. Gitu. Ini kan sangat mudah sebenarnya kalau dibuat peraturan seperti itu. Ya, begitu juga misalnya kalau kereta api kan juga sebenarnya bisa diatur. Ya, artinya itu sangat memungkinkan. Tetapi ini kembali kepada goodwill dari penguasa. Ya, jadi ketika memang aturannya itu memadai dan ada goodwill dari penguasa, maka sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini adalah persoalan yang sangat sangat mudah gitu ya untuk diselesaikan. Tapi tentunya kalau dalam kondisi sekarang ya tadi ya ada beberapa pilihan. Kalau kita punya kendaraan pribadi sehingga bisa mengatur sendiri, ya itu tentunya lebih baik. Tetapi ketika kita naik kendaraan umum yang memang itu tidak berada di dalam kendali kita, ya ini menjadi kondisi yang akhirnya tadi ya kita sholatnya di atas kendaraan. Ya walaupun tadi memang ya ini juga terjadi perbedaan pendapat. Memang ada juga yang berpendapat bahwa sholat fardu itu juga boleh ya di atas kendaraan. Ya, tapi terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Tetapi memang lebih utama bahwasanya sholat fardu itu dilakukan tidak di atas kendaraan. Ya, artinya kalau kita bisa mengusahakan sholat fardu itu tidak di atas kendaraan, maka tentunya itu lebih baik. Tetapi kalau ada kondisi tadi, ya akhirnya ya terpaksa sholatnya di atas kendaraan. Ya, Allah alam. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustaz Arif akan menjawab. Tafadhol, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik Mas Budi ataupun Mas Denny atau Mas Tang? Atau berkali hostnya ya, apabila ingin bertanya. Mas Torik. Ya, baik. Kalau begitu izinkan saya untuk bertanya ya. Ya, Ustaz, terkait dengan pertanyaan Mas Budi tadi, tadi sempat disampaikan oleh Ustaz bahwasanya masjid itu biasanya sudah tervalidasi gitu ya. Arah kiblatnya gitu. Dan mungkin saja itu tidak 100% tepat sasaran itu mengarah ke kiblat, tapi itu masih bisa dimaklumi. Nah, sebenarnya di dekat rumah Ana gitu ada sebuah musola gitu. Lalu ternyata arah kiblatnya itu melenceng cukup sangat jauh gitu. Lalu dari sana Abiana mengusulkan untuk memperbaiki arah kiblatnya gitu. Awalnya hendak direnovasi karena ada beberapa hal, akhirnya tidak jadi dan hanya diarahkan ke arah kiblat yang sesuai gitu menggunakan Google Earth. Ya, maksudnya dari Google Earth tadi disesuaikan, maksudnya dari masjid-masjid yang lain arahnya kemiringannya berapa gitu, lalu menggunakan kompas dari HP seperti itu, dan alhamdulillah sudah diperbaiki alhamdulillah. Pertanyaan Nana adalah tadi kan Ustadz sempat mengatakan bahwasanya jangan suzon gitu terhadap apakah ini arah kiblatnya tepat atau tidak gitu, seperti itu. Mohon maaf ya apabila penggunaan kata Ana mungkin kurang tepat atau bagaimana. Seperti itu. Nah,
sementara ternyata setelah kita sholat atau apa namanya setelah kita sholat itu ternyata arah kiblatnya itu cukup melenceng sangat jauh itu seperti itu. Itu bagaimana? Ya, pada Ustaz Haris untuk menjawab. Iya tadi kalau memang kita mengetahui melenceng ya harus dibetulkan. Jadi harus dibetulkan. Ya. Jadi ya nggak ada salahnya kita mengecek arah kiblat, itu nggak ada salahnya dan bukan tidak diperbolehkan. Ya boleh-boleh saja misalnya kita sholat di suatu masjid, kemudian kita cek dulu ini benar enggak kiblatnya. Ya itu nggak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi jamaknya kan nggak seperti itu. Ya. Jadi lazimnya kan nggak seperti itu. Lazimnya kita ketika sholat di suatu masjid yang kita nggak yang kita bukan orang situ, kita sholat di masjid kan nggak ngecek dulu kiblatnya kemana. Ya. Nah jadi kalau mau ngecek dulu ya nggak apa-apa, ya nggak ada salahnya. Ya. Jadi bukan dilarang, bukan tidak diperbolehkan, ya boleh-boleh saja. Nah persoalannya tadi, apakah memang ada kemampuan enggak, misalnya gitu, ya? Apakah hanya bisa mengandalkan tadi aplikasi misalnya, aplikasi Android misalnya? Wah dicoba dengan aplikasi Android, ternyata bedanya jauh ini misalnya. Nah padahal kan kita juga nggak tahu validitas dari aplikasi tersebut, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak misalnya. Kecuali kita punya ilmunya, kita punya peralatannya, kemudian memang kita bisa memastikan ternyata ini melencengnya jauh misalnya. Ya. Nah, artinya ya itu bisa kita inikan. Tapi kalau hanya berbekal tadi misalnya ya kompas atau kemudian ya tadi ya aplikasi arah kiblat misalnya, ya itu kan juga validitasnya kan bisa jadi kan bukan di aplikasinya, bisa jadi di HP-nya gitu. Artinya banyak faktor yang kemudian tidak menjadikan otomatis itu ketika misalnya kita menggunakan itu berbeda dengan arah kiblat masjid di mana kita sholat, itu kan belum tentu, ya artinya kan belum bisa divalidasi mana sebenarnya yang valid. Gitu. Tetapi ketika ahli secara tadi ya dugaan kuat meneliti atau kemudian mengukur, kemudian memastikan arah kiblat, yaitu yang kemudian bisa diikuti. Ya. Jadi itu yang kemudian bisa diikuti. Nah, makanya tadi tanggung jawab dari pengurus masjid itu. Artinya ketika kita sholat dengan mengikuti arah masjid, itu sebenarnya juga sudah termasuk ghalabatus dzon. Artinya itu sudah memenuhi ya sebagaimana misalnya kan gini kan, kita sholat di suatu masjid misalnya, ya kan kita juga nggak bisa pastikan misalnya itu sajadahnya ataupun karpetnya suci atau enggak, ya. Tetapi kan secara lazimnya 3M-nya itu punya kewajiban untuk menjaga kebersihan ataupun kesucian dari tempat sholat, dari masjidnya gitu kan. Atau misalnya ketika
atau perlengkapan sholatnya misalnya, mukena atau sarung yang disediakan di masjid misalnya. Ya kan kita nggak bisa memastikan bahwa ini benar suci atau enggak. Tapi ketika itu sudah disediakan di masjid, maka dugaan kuat kita adalah ya itu suci dan bisa digunakan oleh jamaah masjid. Nah, ya, menggunakan perlengkapan itu. Karena memang tanggung jawab dan kewajiban dari pengelola masjid itu untuk memastikan hal itu. Ya, jadi tadi termasuk sholatnya itu suci, terus kemudian tadi termasuk arah kiblatnya benar dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita sholat di masjid kemudian mencukupkan arah kiblat itu dengan apa yang memang sudah diadopsi oleh masjid tersebut, maka itu sebenarnya sudah mencukupi. Ya. Tapi kalau kemudian mau tadi ya apa? Ya. Jadi gitu ya, Mas Faris ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Tafadhol, apakah ada yang ingin tanyakan kembali mengenai kiblat dan Sutra ya. Mohon maaf. Baik. Jika tidak ada, izinkan Anda bertanya kembali. Ya, mengenai sutra, Ustaz. Di ketika sedang searching gitu ya tadi mengenai sutra. Nah, temukan itu sajadah itu tidak bisa dianggap sebagai sutra. Nah, sementara Ana sendiri maksudnya berpikir bahwa sajadah itu adalah sutra gitu karena dia itu memiliki batas kan sampai sekian sebagai alas dan sebagai batas juga gitu dari ya sebagai pembatas itu tadi sebagai sutra tadi itu. Nah, tapi di situ dikatakan bahwasanya sajadah itu tidak tidak dianggap sebagai sutra. Ustaz sendiri bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal tersebut? Itu mungkin Ustaz. Iya. Jadi terkait dengan sajadah, itu memang ada yang berpendapat bahwa sajadah itu merupakan sutra. Ada yang berpendapat bahwa sajadah itu tidak memenuhi atau sebagai sutra. Yang perlu difahami tadi adalah bahwa yang pertama sutra itu sunnah tadi ya. Jadi sutra hukumnya adalah sunnah. Nah, terus yang kedua bahwasanya kalau di dalam jadi di masa Rasulullah SAW itu bukan belum dikenal ya, jadi kayak sajadah seperti yang kita gunakan sekarang. Jadi kalau di masa Rasulullah, di masa para sahabat, itu memang sholatnya yang nggak pakai alas. Ya, jadi sholatnya nggak pakai alas. Jadi memang tidak pakai sajadah. Nah, dan sehingga tadi ya, jadi memang ada yang berpendapat bahwasanya
sajadah itu cukup untuk menjadi sutra. Ya, misalnya di mazhab Syafi'i misalnya, Syafi'i itu juga ada yang berpendapat bahwasanya sebenarnya sajadah itu cukup sebagai sutra, walaupun memang ada derajatnya gitu, maksudnya derajat yang lebih utama itu tentunya adalah jadi kan kalau di dalam hadis tadi ya terkait dengan sutra, Rasulullah SAW itu kan menyatakan bahwa hendaknya seseorang yang sholat itu menetapkan sutra itu walau bisahmin, ya, jadi meskipun atau walaupun hanya dengan satu anak panah gitu. Jadi memang semakin sesuatu itu semakin menunjukkan batasan ya ataupun batas, tentunya itu ya lebih baik gitu ya. Jadi tentunya itu lebih baik. Nah, tetapi kalaupun adanya itu adalah satu, sebenarnya kan kalau satu anak panah itu kan kecil ya. Jadi kan maksudnya kecil itu kan ya kayak sebesar pensil gitu loh ya, walaupun mungkin lebih panjang tapi kan kecil gitu kan ya. Jadi maksudnya tidak seperti tembok tadi kan. Jadi jadi seperti itu. Nah sehingga jadi kembalikan sebenarnya pada kalau kita memiliki sesuatu yang memang memungkinkan untuk dijadikan sutra, yaitu lebih baik untuk digunakan. Ya. Kalau kita cuma misalnya hanya membawa, memang bawanya sajadah misalnya, ya sudah, ya cukup dengan sajadah itu. Ya, yang penting adalah memang tadi batasan tempat sholat yang digunakan oleh seorang musolli. Ini juga terjadi perbedaan pendapat lagi nanti adalah terkait dengan tadi bagaimana kalau itu di masjid atau di luar masjid. Kalau dalam hadis terkait dengan sholat tadi kan Rasulullah sholatnya itu di luar masjid, di luar ruangan, ya sholat Id gitu ya, sholat di padang, di lapangan dan seterusnya. Ya, sehingga ada yang berpendapat itu kalau sholatnya di masjid, nah itu sudah nggak membutuhkan sutra, ya karena sholatnya di masjid. Ya. Walaupun tadi ya tentunya akan lebih baik kalau tetap ada batasan yang jelas terkait dengan luas atau tempat sujud atau tempat sholat. Kalau Syekh Mahmud Abdul Latif Waidah itu beliau berpendapat bahwasanya sajadah itu sudah mencukupi ya digunakan sebagai sutra. Ya. Nah, tapi tadi ya memang ada yang berpendapat bahwa yang bisa dijadikan sutra itu ya hanya apa-apa yang memang disebutkan di dalam hadis ya terkait dengan sutra. Tadi anak panah, terus kemudian hewan tunggangan, kemudian tiang, ya pohon,
tombak misalnya yang ditancapkan ataupun dinding. Ya, jadi itu yang ada yang berpendapat bahwasanya memang yang bisa dijadikan sutra itu ya apa-apa yang disebutkan dalam hadis atau apa-apa yang kemudian dikiaskan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Nah, tapi tadi ya kembali bahwasanya tadi sebenarnya memang hukum asalnya itu adalah sunnah, walaupun tadi ya tetap diutamakan untuk adanya sutra. Ya. Karena tadi pertama kan kalau kita menggunakan sutra ini adalah bagian supaya sholat kita itu kan juga lebih khusyuk sebenarnya. Artinya kita memastikan sholat kita itu nggak terganggu. Ya. Dan dengan adanya sutra itu menjadikan orang lain itu juga tidak mengganggu sholat kita, gitu. Ya. Secara tidak sengaja karena dia mengetahui batasan tempat sholat yang sedang kita lakukan. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jazakallahu khairan. Ada satu pertanyaan lagi, Mas Budi. Iya. Silakan apabila ingin bertanya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa masjid ada saya temukan sutroh itu berupa satu papan yang disediakan oleh masjid sebagai sutroh. Lalu tadi juga hadis mengatakan bahwa sutroh itu memang di lapangan. Cuma juga ada yang menyebutkan tentang batasan 3 hasta, artinya sepanjang 3 lengan kita. Nah, artinya atau pertanyaannya, apabila kita sholat di satu masjid, kemudian jaraknya lebih dari 3 hasta dengan tembok masjid yang di depan kita, maka apakah sebaiknya kita menyediakan sutroh, misalnya berupa tas kita atau apa, atau memang ada batasan minimal? Karena kalau tadi hadis kan mengenai anak panah itu yang tadi Ustadz katakan ya setebal pensil dan tingginya juga mungkin nggak lebih panjang dari 1 hasta ya kan anak panah. Nah ini apakah ada kesepakatan mengenai batas minimal ukuran sutroh? Dan tadi pertanyaan yang pertama, apakah apabila lebih 3 hasta kita perlu memasang satu sutroh? Apakah itu tas kita atau menjadikan katakanlah misalnya tiang masjid itu sebagai sutroh? Namun ternyata saya baru sadar tadi Ustadz katakan jangan tepat di depan kita. Saya selama ini kalau ke masjid, tiang masjid saya jadikan sutroh, tapi ya pas ke arah kiblat, tapi harusnya itu agak ke kiri atau agak ke kanan begitu ya Tad ya. Ya, jadi mohon pendapat Ustadz tentang perlunya sutroh apabila tadi lebih dari 3 hasta dan apakah perlunya ya katakan misalnya tas kita apakah bisa dijadikan sutroh. Ya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait dengan 3 hasta tadi ya salah satu al-ro itu adalah jarak antara musolli, seorang yang sedang sholat itu dengan sutrohnya itu. Ya. Jadi hendaknya jarak antara orang yang sedang sholat dengan sutroh itu adalah 3 hasta. Artinya itu adalah kalau kita menjadikan sesuatu itu sebagai sutroh. Jadi kalau kita menjadikan sesuatu itu sebagai sutroh, itu hendaknya jaraknya itu sekitar itu. Ya. Jadi hendaknya jaraknya adalah sekitar itu. Nah, walaupun tadi ya memang ini bukan sesuatu yang artinya ketetapan yang memang harus ya segitu enggak gitu ya.
Tapi intinya itu adalah ruang yang secukupnya yang biasa digunakan dan memang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang melakukan aktivitas sholat. Ya. Nah, kalau kemudian tadi jarak antara kita dengan dinding lebih dari 3 hasta. Nah, persoalannya adalah apakah kita akan menjadikan dinding itu sebagai sutro. Kalau kita akan menjadikan dinding itu adalah sebagai sutro sholat kita, maka ya tadi adalah kita jarak dinding itu ya sekitar 3 hasta tadi, ya. Ataupun kalau gampangannya kalau sekarang ya jarak tadilah ya sajadah itulah ya. Atau kan kita juga bisa mengira-ngirakan kita sholat kalau tanpa sajadah misalnya kira-kira cukup untuk kita sholat, kita rukuk, sujud dan seterusnya, itu kan kita bisa perkirakan ya. Nah, walaupun memang ya tadi akhirnya kita bisa perkirakan itu. Nah, kalau kemudian jarak kita dengan tiang atau jarak kita dengan dinding misalnya lebih dari 3 hasta, apakah kita perlu untuk letakkan sutro? Maka jawabannya kembali ke tadi. Jadi sutro itu adalah sunnah. Jadi kalau memang jaraknya lebih dari 3 hasta, itu tentunya ya tadi berarti kita tidak menjadikan dinding itu adalah sebagai sutroh untuk sholat kita. Maka ya hendaknya tadi ya disunahkan tentunya kita meletakkan sutroh tadi. Nah, sekali lagi bahwasanya apa yang kemudian dijadikan sebagai sutroh itu kita memahami bahwasanya dari hadis Rasul bahwasanya sutroh itu meskipun itu hanya satu anak panah, maka sebenarnya memang sutroh itu bukan sesuatu yang dengan sutroh itu orang jadi terhalang lewat. Jadi bukan itu. Jadi sutroh itu memang lebih merupakan penanda batas tempat ataupun ruang di mana seseorang itu sholat. Gitu. Ya. Nah sehingga tentunya sutroh itu, jadi dengan demikian maka semakin sutroh itu memperlihatkan atau terlihat batasan nama sholat tentunya lebih baik. Semakin kemudian sutroh itu memungkinkan lebih minimal ada yang melewati antara seseorang musolli dengan sutroh itu juga tentunya lebih baik lagi. Ya. Nah sehingga tadi tentunya keutamaannya juga berbeda-beda antara sutroh yang kita gunakan. Ya, jadi kalau kemudian memang itu sudah menunjukkan batasan ya, yaitu sudah cukup sebenarnya, maksudnya itu bisa dijadikan sebagai sutro. Tapi tentunya berbeda tadilah kualitasnya. Nah dengan demikian maka kayak misalnya sajadah, ketika sajadah itu sudah bisa menunjukkan tempat ataupun ruang batasan seorang musolli itu sholat ya nggak akan keluar dari sajadah itu, maka itu sudah cukup menjadi sutro. Kalau kemudian ini lebih jelas lagi sehingga di atas sajadahnya itu diletakkan benda ya sehingga itu menjadi sutroh yang lebih terlihat, nah itu juga lebih baik lagi ya, entah itu itu bisa macam-macam, entah tas, entah kemudian memang di beberapa masjid itu disediakan tadi ya, disediakan semacam papan gitu ya yang kayak papan papan display gitu ya, tapi kecil. Nah, ya itu ya bisa juga digunakan.
Ya, jadi bisa saja digunakan. Ya, tapi tadi ya, jadi intinya adalah bahwasanya kembali kepada tadi sutra itu adalah supaya tadi tuh intinya itu kan memang jelas apa tempat sholat seseorang. Ya. Sehingga misalnya tadi ketika misalnya kita bahkan di dalam masjid atau di luar masjid misalnya ketika kita mendapati ada seseorang yang sedang sholat, ya kita tahu, ya kita boleh di mana melewatinya gitu loh. Ya. Jadi kalau pakai misalnya sajadah, ya nggak apa-apa kita lewat di luar sajadahnya, itu berarti kita tidak terkategori melewati orang yang sedang sholat tadi. Ya. Tapi kalau kemudian karena kan sudah jelas tuh. Tapi kan jadi persoalan kalau misalnya ada seseorang yang sholat nggak pakai sajadah, nggak ada sutro, nggak ada penanda, ya kan kita nggak bisa perkirakan ya sebenarnya bisa saja kita perkirakan gitu ya. Nah, tapi secara eksplisit itu kan nggak terlihat batasan tempat sholat dia. Ya. Nah, kalau misalnya ruangannya luas atau dalam kondisi yang lapang misalnya, tentunya nggak jadi persoalan gitu ya, sehingga kita tetap bisa lewat atau menjauh lah gitu yang menghindar. Jadi lewatnya itu nggak dekat-dekat dengan orang yang sholat. Tapi kan kondisinya tidak selalu seperti itu misalnya. Nah, sehingga tadi memang akhirnya kembali kepada pertama, hukum sutra itu adalah sunnah, tentunya lebih baik bagi seorang musolli untuk menentukan dan menetapkan sutra. Terkait dengan sutrohnya sendiri juga akan lebih baik kalau sutrohnya itu ketika memang semakin terlihat batasan tempat sholatnya, kemudian itu adalah memang bisa memudahkan musolli tadi untuk menghalangi orang ataupun apapun itu melewati antara musolli tadi dengan sutrohnya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi sutrohnya dinding, itu kan kita kalau ada yang lewat kita lebih mudah untuk menghalanginya. Tapi kalau sutrohnya tadi ya atas atau bahkan misalnya anak-anak, tentunya kalau ada orang yang berusaha nerobos lewat tempat depan kita sholat, tentunya kita menahannya itu lebih susah. Nah, jadi tadi ya kembali ke seperti itu. Nah, sehingga kalau kemudian kita bisa menyempurnakan, ya tentunya itu lebih baik. Kalau kemudian memang ada ya adanya sesuatu yang ada pada kita, ya itu kita bisa gunakan. Ya, kalau misalnya tadi ya kita bawa tas, ya sekalian ya kita gunakan tas itu untuk penanda batas sholat kita ya, yaitu juga sudah cukup sebenarnya sebagai sutroh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tadi bahwasanya memang ada perbedaan pendapat terkait dengan apa-apa yang bisa dijadikan sutroh. Jadi ada yang berpendapat yang memang tadi apa-apa yang bisa dijadikan sutroh itu ya yang disebutkan di dalam hadis, ya anak panah, pohon, dinding, ya ada yang binatang tunggangan juga ada, terus kemudian orang lain juga ada. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwasanya tidak harus yang seperti itu. Nah, artinya ini adalah wilayah yang memang terjadi ikhtilaf di sana. Tentunya kalau kemudian kita bisa menyiapkan ataupun menyediakan tadi ya sutroh tadi, ya tentunya lebih baik dan itu bagian dari usaha kita untuk menyempurnakan pelaksanaan sholat yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan pada Ustaz Aris yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Budi.
Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 22:09, maka insya Allah kajian fikih kita pada malam hari ini akan dicukupkan. Demikian yang bisa disampaikan. Kita tutup kajian fikih pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.